Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan melakukan workshop di Sanggar Seni Pelita Budaya untuk memenuhi ujian praktek seni budaya kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indasri Maharani. Saya Kaista Fondraya. Saya Nadifa. Saya Siti Zahra. Saya Marcella. Saya Ramadhani. Saya Alfit Prabu Wijaya. Saya Dika Nugraha. Dan selamat menyaksikan. Jadi kami akan pengamatan ke Sanggar Seni Pelita Budaya. Kelompok 3 siap meluncur. Bye. Halo semuanya, jadi pada video ini kelompok 3 berkesempatan untuk datang mengunjungi salah satu sanggar tari yang ada di Belitung. Yap, yaitu Sanggar Tari Pelita Budaya. Kira-kira kita ngapain aja ya? Saat pertama kali melangkahkan kaki ke Sanggar Pelita Budaya, suasana penuh semangat dan kreativitas langsung terasa. Dinding sanggar dipenuhi dokumentasi kegiatan, foto penampilan, serta deretan prestasi yang telah diraih dari berbagai ajang seni dan budaya. Beragam piagam penghargaan dan kenangan dari berbagai pertunjukan menjadi bukti nyata perjalanan Sanggar Pelita Budaya dalam dunia seni. Setelah melihat-lihat sekeliling, kami dipersilahkan untuk duduk dan menonton beberapa video yang ditampilkan oleh pihak sanggar. Sanggar ini dibentuk untuk menumbuhkan kepedulian terhadap seni dan budaya tradisional, serta sebagai wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan, menggali, dan menumbuh kembangkan potensi bakat dalam diri, serta berperan aktif untuk melestarikan kesenian dan kebudayaan daerah. Selain menjelaskan seputar sanggar, juga ditampilkan video yang memperlihatkan proyek yang dikeluarkan oleh Sanggar Pelita Budaya dalam rangka Bulan Pemuda. Tadi video itu adalah beberapa proyek sanggar yang telah kami laksanakan dan akan terus kami laksanakan secara berkelanjutan, gunanya untuk melestarikan budaya yang ada di Pulau Belitung. Kira-kira ruang lingkup kegiatan yang ada di Sanggar Tari Pelita Budaya ada apa aja ya? Yang pertama tentunya seni tari, penyewaan kostum dan aksesoris, make up, dekorasi, kelas tari, dan berbagai macam workshop. Sebelum masuk ke workshop, juga ada materi lain yang akan disampaikan oleh pihak sanggar. Kira-kira materi apa ya? Oke, baik. Jadi adik-adik sekalian, terima kasih sudah datang ke Sanggar Pelita Budaya. Jadi inilah sanggar kami. Inilah sanggar kami. Jadi kami berkegiatan, berkesenian itu semuanya di sini. Jadi setiap minggunya itu ada anak-anak menari, kemudian juga berkreativitas, aksesoris dan lain-lain seperti itu. Jadi tadi udah ada beberapa nih video yang telah kami tayangkan. Jadi sebenarnya ada banyak sekali workshop ya yang ada di Sanggar Pelita Budaya, yaitu seperti workshop make up, kemudian juga pengenalan budaya tentang baju adat, ada juga workshop tari, kemudian juga ada workshop musik juga. Kira-kira materi kita workshop apa ya? Nah, jadi kita hanya berfokus pada salah satu workshop saja, yaitu seni rupa dengan pembuatan aksesoris. Itu yang akan kami ajarkan itu dan akan kami kenalkan yaitu adalah tanja, atau jadi seperti kayak gini bentuknya. Mungkin agak sedikit berbeda nih dari adik-adik sekalian yang melihat tanja itu seperti kayak hadap depan seperti itu. Jadi ini adalah namanya destar. Destar itu khas dari Bangka Belitung. Nah, jadi untuk adik-adik sekarang ya, kita pengenalan bukan lagi tanja, tetapi kita melingkup yaitu Bangka Belitung, yaitu destar.
Sebenarnya kalau misal dibilang budaya, kalau tanja itu sebenarnya bukan khas dari Belitung. Tanja itu bukan khas dari Belitung, tetapi Melayu Nusantara. Nah, itu adalah tanja. Seperti di Riau, seperti di Sumatera, nah itu pakainya tanja. Karena kenapa? Melayu itu adalah tanja untuk laki-lakinya yang dipakai dari pria, seperti itu. Nah, untuk Belitung sendiri, ini sedikit info aja ya, bahwa maksudnya kalian harus tahu gitu. Untuk Belitung sendiri, adatnya itu menggunakan kopiah hitam, gitu. Untuk adat baju adatnya seharusnya. Gitu. Tetapi karena perkembangan zaman, kemudian juga karena Belitung itu adalah mayoritasnya Melayu itu menggunakan tanja, jadi tanja diperbolehkan. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan bahwa tanjak bukan berasal dari Belitung. Masyarakat menggunakan tanjak karena sebagian masyarakat Belitung bermayoritas Melayu. Nah, jadi di sini kami menggunakan objek Delstar yang mencakup Bangka Belitung untuk referensi membuat karya. Pasti teman-teman penasaran kan gimana sih cara pembuatannya? Jadi yang pertama, bahan yang harus kita siapkan yaitu yang paling penting ada lem tembak, kain songket yang telah digunting, dan beberapa aksesoris untuk menghias. Sebelum kita membuat, kita dijelasin nih gimana sih cara pembuatannya. Nanti pertama ini kain songketnya bentuk persegi, ya, bentuk persegi. Terus setelah itu panaskan yang tembak. Setelah itu kita bikin. Pasti teman-teman penasaran kan bagaimana sih cara selanjutnya? Jadi setelah memanaskan lem tembak, siapkan kain songket yang sudah dipotong dengan ukuran 10x10 dan lem bagian bawah kain. Setelah itu dilipat menjadi segitiga. Setelah menjadi segitiga, lipat bagian bawah kain dan dilem ke arah luar atas. Oke, lanjut. Setelah itu, rekatkan kedua sisi kiri dan kanan hingga menjadi satu. Lem bagian atas dengan ditempelkan ke arah bawah sehingga berbentuk penutup kepala yaitu Delstar. Tambahkan aksesoris yang disukai. Setelah diberikan tutorial, kami pun lanjut membuat karya dengan kreativitas kami masing-masing. Untuk memperdalam pengetahuan, di sini kami mewawancarai langsung pemberi materi workshop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami di sini ingin mewawancarai abang-abang dari Sanggar Pelita Budaya. Sebelumnya, boleh perkenalkan dulu, Bang? Perkenalkan, nama saya Fadil Fatahila. Saya di kelas Tari Pelita Budaya sebagai pelatih kelas kreasi. Perkenalkan, nama aku Rusadi. Aku mengajar di kelas kreativitas dan aksesoris. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Dari bahan apa gantungan kunci Delstar Belitung itu dibuat? Untuk bahan yang kita gunakan untuk membuat gantungan kunci Delstar ini berbahan dasar kain songket. Untuk pertanyaan kedua,
Bagaimana bentuk dan desain gantungan kunci Delster Belitung? Untuk desain dari gantungan kunci Delster Belitung ini, kita mengambil simbol dari elang petarung, di mana memiliki kuncup dua seperti ini. Tapi biasanya kalau tanja yang ada di Pulau Belitung itu bentuk cuman segitiga aja. Oke, terima kasih. Saya lanjut dengan pertanyaan ketiga. Alat apa saja yang digunakan untuk membuat gantungan kunci ini? Alat yang digunakan untuk membuat gantungan kunci ini diantaranya adalah yang pertama, yang paling utama itu adalah lem tembak, karena kita menggunakan lem tembak, kemudian gunting, kemudian ada tang. Oke, itu aja. Lanjut ke pertanyaan keempat. Sebutkan tahapan utama dalam pembuatan gantungan kunci Delster Belitung. Untuk tahapan pertama pembuatan gantungan kunci Delster Belitung ini adalah pertama kita memakai kain songket, kemudian itu kain songketnya digunting untuk membentuk persegi. Kemudian step selanjutnya adalah nanti pembuatannya itu kita bentuk segitiga dan kemudian kita kreasikan, dilipat dan ditambahkan aksesoris lain-lainnya. Oke, saya lanjut dengan pertanyaan kelima. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap produk gantungan kunci Delster Belitung? Untuk tanggapannya sendiri, sebenarnya gantungan kunci ini belum dipasarkan. Cuman dibuat hanya untuk workshop dari Sanggar Seni Pelita Budaya untuk anak-anak sekolah, seperti itu. Untuk tanggapannya sih, anak-anak senang dengan membuat karya seperti ini, gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Nilai apa yang paling menonjol dari produk ini? Nilai guna, nilai estetika, atau nilai budaya? Untuk nilai yang paling menonjol ya. Untuk nilai yang paling menonjol sudah pasti nilai kebudayaannya. Karena Delster ini sendiri adalah kebudayaan yang merupakan berasal dari Kepulauan Bangka Belitung sendiri. Dan juga sangat penting untuk dilestarikan. Karena itulah ada workshop pembuatan gantungan kunci Delster, seperti itu. Saya lanjutkan lagi dengan pertanyaan terakhir. Ya. Mengapa kerajinan ini harus mengambil referensi elang betarong? Mengapa mengambil dari referensi elang petarung? Karena gantungan kunci Delster ini atau biasa digunakan oleh pria sebagai penutup kepala yang memiliki simbol sebagai kekuatan, ketangguhan, bertanggung jawab, dan kemandirian seorang pria. Oke, untuk sesi wawancara sudah selesai. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang. Setelah wawancara, kita jadi tahu bahwa referensi yang diambil untuk pembuatan karya yaitu elang petarung yang memiliki makna sebagai kekuatan, ketangguhan, bertanggung jawab, dan kemandirian untuk pria yang memakainya. Meskipun kerajinan ini belum dipasarkan dan belum dikenal luas oleh masyarakat setempat, kerajinan ini memiliki makna yang sangat mendalam untuk melestarikan kebudayaan Bangka Belitung. Workshop pembuatan gantungan kunci Delster di Sanggar Pelita Budaya berjalan dengan sangat baik. Melalui kegiatan ini, kami tidak hanya belajar membuat kerajinan, tetapi juga melatih kreativitas, ketelitian, dan menghasilkan karya bernilai seni dan fungsi. Pembuatan karya ini menjadi inovasi kreatif dalam melestarikan budaya lokal agar tetap dikenal dan diminati oleh generasi muda. Kami mengucapkan terima kasih kepada Sanggar Pelita Budaya dan para pembimbing. Semoga dengan adanya pembuatan video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jadi sekian video dokumentasi workshop di Sanggar Seni Pelita Budaya untuk hari ini. Semoga video yang kami berikan ini bermanfaat untuk semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.